Hai semua, hari ini saya akan buat donat dengan teknik yang beda yang bisa menghasilkan donat dengan tekstur yang lembut, kokoh, dan berwhite ring tinggi, dilengkapi juga dengan cara menghias donatnya. Seperti apa tekniknya, apa aja yang dibutuhkan, simak terus videonya sampai selesai ya. Siapkan tepung terigu protein tinggi 250 gram, saya pakai cakra kembar. Lalu masukkan 40 gram gula. Di sini saya pakai gula halus, kalau mau pakai gula pasir bisa banget ya. Masukkan 3 gram ragi instan, saya pakai Vermipan. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur plus susu cair yang totalnya itu 160 gram. Jadi digabung 2 butir telur dan susu cairnya itu di totalnya 160 gram ya. Boleh dimasukkan semua atau bertahap. Lalu kita aduk-aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Kalau mau diuleni pakai tangan bisa ya, supaya lebih cepat saya nguleninya pakai mixer. Mixer hingga adonan setengah kalis, lalu masukkan margarin 30 gram dan garam seperempat sendok teh. Lalu kita mixer lagi hingga adonan kalis sempurna. Ciri adonan yang kalis sempurna kalau ditarik akan membentuk lembaran tipis transparan dan tidak mudah sobek. Lalu kita rapihkan adonan, pindahkan ke meja kerja dan kita istirahatkan di suhu ruang selama 15 menit. Tutup dengan baskom atau kain bersih. Setelah 15 menit, adonan sudah lebih mengembang dan akan kita bagi-bagi adonan seberat 43 gram. Nah, ini adonannya sudah seberat 43 gram, jadi sebesar ini ya. Kita bagi-bagi lagi sebesar 43 gram lagi, kita lakukan hingga selesai. Dengan berat 43 gram, kita bisa menghasilkan donat sebanyak 11 buah. Lalu ini kita rounding dengan cara kita cubit-cubit di bagian bawahnya supaya tidak ada ruang yang terbuka. Lalu kita haluskan sampai permukaannya mulus. Lakukan hingga semua adonan habis. Nah, sekarang kita akan pakai teknik yang lain. Kita siapkan kain bersih dan taburi dengan tepung terigu. Lalu ambil satu adonan yang sudah dibulatkan, tekan menggunakan bagian bawah piring, dialasi dengan plastik supaya tidak lengket. Tekan hingga donat melebar. Rapikan donat supaya bentuknya bulat dan jika ada gelembung-gelembung di sampingnya bisa dihilangkan menggunakan tusuk gigi. Ambil lagi satu adonan, alasi atasnya dengan plastik, lalu tekan-tekan menggunakan piring hingga melebar. Pipihkan semua adonan hingga semua adonan habis.
Setelah semua adonan sudah dipipihkan, kita ulangi sekali lagi langkah yang tadi. Kita mulai dari adonan yang pertama kita pipihkan. Tekan-tekan lagi adonan menggunakan piring. Jangan lupa alasi adonan menggunakan plastik supaya tidak lengket. Lalu lubangi bagian tengahnya. Di sini saya melubangi menggunakan tutup botol minum yang sudah tidak terpakai. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Rapikan adonan. Jika ada bagian sisi luar yang menggelembung, bisa ditusuk menggunakan tusuk gigi. Pada teknik ini kita membutuhkan 2 kali proses pemipihan adonan. Jika tepung pada kainnya sudah mulai berkurang, bisa ditambah lagi ya, supaya adonan tidak lengket ke kain saat diangkat. Setelah 2 kali proses pemipihan, tutup semua adonan dan kita istirahatkan selama 1 jam. Untuk bagian sisa adonan yang dibolongi, saya gunakan sebagai sate donat. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang 2 kali lipat dan akan segera kita goreng. Goreng adonan dalam minyak dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Cukup gunakan 1 kali balik ya, supaya tidak memakan terlalu banyak minyak. Angkat donat jika kedua sisinya sudah kecoklatan, lalu kita tiriskan. Nah, ini donatnya udah jadi, tampak gembul dan kokoh ya. Sekarang saatnya menghias donat. Di sini saya menggunakan coklat batang yang sudah saya lelehkan. Ada rasa anggur, coklat, dan tiramisu. Untuk rasa coklatnya, kalian bebas menggunakan rasa apa aja, sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Saya akan berikan beberapa contoh menghias donat. Selanjutnya nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Oh ya, jika coklat lelehnya sudah mulai mengeras, teman-teman bisa mencairkan lagi dengan cara panaskan panci berisi air sampai airnya muncul gelembung-gelembung kecil di pinggir panci. Lalu matikan kompor. Selanjutnya, di atas panci yang berisi air panas tadi, letakkan wadah yang berisi coklat untuk dilelehkan. Jangan memanaskan coklat langsung di atas kompor karena akan menyebabkan coklat menggumpal dan cepat gosong. Buat teman-teman yang udah mampir nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, share, like, komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Erika Kitchen. Nah, ini hasilnya. Selamat mencoba ya.